Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Pop. Teman-teman, kita sekarang mau mereview salah satu project Bintoro yang alhamdulillah sudah selesai. Ini ada di daerah Cikarang, teman-teman, daerah Sukatani, Cikarang, Bekasi, teman-teman ya. Dan alhamdulillah cuaca hari ini cuaca dan suasana. Nah, jadi iya. Cuaca dan suasana hari ini cerah dan happy banget ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang bersama pemilik rumahnya, owner dari rumah ini. Alhamdulillah kita juga bisa ketemu dan kita dipersilahkan untuk mereview rumahnya nih. Jadi teman-teman bisa lihat nih desainnya seperti apa, terus di dalam ada ruangan apa aja. Oke, sebelum kita masuk saya jelasin dulu ya. Jadi ini renovasi. Bangun baru gitu sih. Jadi ada rumah yang lama dari developernya ya. Jadi ini di kawasan perumahan dari developernya asli itu kita hancurkan semuanya, terus kita bangun dari nol gitu teman-teman. Jadi ini renovasi tapi kayak bangun baru gitu teman-teman. Ada penambahan lantai juga jadi lantai 2 ya teman-teman ya. Gitu. Terus di belakang saya ini, nah ini bagian depannya ya teman-teman ya. Pagarnya ini dari batu alam kemudian di finishing jadi warna hitam gitu. Untuk fasadnya sih ini kayak semi minimalis gitu dengan bentukan dasar, aksen-aksennya itu kotak-kotak gitu teman-teman. Kayak di bagian depannya ini kayak di pagarnya gitu ada aksen-aksen kotak. Kemudian di atas juga teman-teman mungkin bisa lihat ada rooster juga di bagian sebelah kiri saya ya, di bagian kiri dari bangunannya gitu. Terus ini bagian depannya jadi ada 2 pintu masuk nih. Yang satu pintu langsung ke garasi. Ini bisa masuk 1 mobil dan 1 motor mungkin kira-kira ya. Terus di sebelah sini ada pintu masuk orang nih teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya orang nggak mesti buka garasi lagi gitu kan, karena pintunya yang besar, bisa langsung masuk ke dari sebelah kiri ini nih, sebelah sini. Yuk kita langsung masuk aja. Oke, jadi ini garasinya ya, ada tali airnya. Jadi fungsinya ini untuk kalau misalnya ada air yang masuk dia langsung keluar lagi nih ke depan gitu. Nah, sebelah sini di bagian terasnya pakai finishing kayu gitu, tapi dia tile keramik sebenarnya, motif kayu. Di dalam itu bagian ruang tamu. Nah, ini lagi ada proses BAST ya teman-teman. Jadi BAST itu berita acara serah terima. Ketika progres proyek bangunan sudah 100%, maka kita akan melakukan berita acara serah terima untuk istilahnya sebagai simbolisasi kalau misalnya rumahnya ini proyeknya ini sudah selesai, sudah rampung dan bisa ditempati oleh ownernya gitu teman-teman. Nah, ini bagian terasnya minimalis sekali ya gitu ya. Terus cantik juga. Jadi pintu utamanya masih pakai kayu, kusen kayu, terus daun pintu kayu juga. Ini menambah kemegahan ya gitu ya, karena kayu asli, apalagi asli itu kayak kita merasa puas gitu, megah gitu ya. Suasana kayak yang kesan yang ditimbulkan tuh jadi wah ini megah gitu, rumah mewah gitu karena masih pakai kayu. Karena notabene ya kalau misalnya kayu itu dia harganya juga lebih tinggi ya, bisa lebih tinggi dibandingkan dengan aluminium. Kita misalnya pakai frame aluminium atau pakai daun pintu aluminium, itu jadi ada kayak prestis gitu, asik kalau misalnya kita pakai pintu kayu, apalagi kayunya kayu jati gitu ya kalau misalnya kita pakai kayu jati. Nah, terus ini ditambah pemanis dari wall mount ini ya, wall mount lampu ya, wall mount lamp gitu. Oke, nah jadi ini saya bilang bagus, desainnya bagus karena dia ada 2 akses nih. Rumah ini bagus karena memiliki 2 akses, yaitu akses pertama, akses utama di pintu utamanya, dan ini akses kedua. Nah, ini akses samping atau akses kedua gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan servis seperti misalnya habis belanja gitu ya, terus turun dari mobil atau turun dari motor, itu kita bisa nggak langsung masuk ke ruang tamu, tapi bisa langsung masuk ke akses samping ini nih teman-teman nih. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk dari akses samping, misalnya ada tamu di depan, itu jadi nggak ganggu gitu. Jadi ada 2 akses. Nah, selain itu juga ini bisa jadi akses darurat. Misalkan terjadi, ya ini naudzubillah min dzalik ya teman-teman ya, mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau misalnya ada kebakaran ataupun ada gempa gitu misalkan, nah ada satu bagian yang rusak, kita bisa keluar lewat bagian yang lain. Misalkan pintu utamanya terbakar gitu ya, udah habis ya teman, kita nggak bisa lewat pintu utama, nah masih ada pintu samping untuk menyelamatkan kita keluar gitu. Atau misalnya lagi gempa, bagian yang sebelah sini sudah runtuh, tapi insya Allah ya mudah-mudahan nggak runtuh ya, naudzubillah min dzalik. Kalau misalnya bagian ini sudah runtuh, kita bisa lewat pintu samping. Jadi dengan adanya 2 akses itu juga bisa jadi akses
servis dan bisa juga jadi akses darurat gitu teman-teman. Yuk kita langsung masuk pintu samping aja nih, karena kan ada tamu nih di depan. Nah ini contohnya nih, kalau misalnya ada tamu di depan, kita perlu masuk ke dalam ruangan, kita masuk ke dalam rumah, kita bisa nggak ganggu tamu, kita bisa langsung masuk lewat pintu samping. Oke yuk kita langsung masuk aja. Oke, assalamualaikum. Nah ini dia, kita sudah masuk ke dalam rumah ya teman-teman ya. Oke, nah jadi di sebelah kanan itu area ruang tamu. Cantik ya teman-teman ya, karena ini ternyata desainnya itu di balik roster yang di depan tadi itu nggak langsung nempel rumahnya ke samping ke tetangga gitu. Jadi ada apa ya, kayak ruangan kayak lorong gitu, lorong kosong gitu, mungkin itu akan jadi taman kalau misalnya saya lihat sih. Nah itu di bagian ruang tamunya itu ada jendela yang besar yang menuju ke tamannya, ditambah dengan pemanis lampu tembok ya teman-teman yang menyorot gitu, spotlight gitu, lampu tembok itu. Jadi cantik juga ruang tamunya, bisa jadi ada view gitu ya ke arah tamannya itu gitu. Nah ini juga bisa salah satu ide desain teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya lahan yang terbatas, mungkin bisa sisakan sedikit di samping rumah supaya kita bisa dapat bukaan yang lebar gitu di area samping. Nah ini bagian kamar tidur tamu. Oke, ini kamar tidur tamu. Cantik juga nih, karena di sampingnya itu ada jendela yang besar, bukaan yang besar, jendela kaca langsung mengarah ke yang nantinya akan menjadi taman gitu. Nah di area belakang ini ada area servis dan menjadi area favorit dari ownernya nih, dari pemilik rumah ini. Ya, kita langsung lihat ke belakang. Oke, ini dia teman-teman yang menjadi area favorit dari pemilik rumah ini, area dapur. Widih mantap. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat nih before-nya dapurnya segimana, dan sekarang ada pelebaran dapur. Salah satu keinginan dari klien melebarkan dapur dan jadi dapur yang seperti ini. Widih cantik ya teman-teman ya. Masih minimalis gitu dengan aksen warna monokrom putih dan hitam gitu ya, black and white gitu. Area samping juga masih luas nih, area servis. Sini ada bahan-bahan makanan, terus sudah ada kitchen setnya juga gitu ya, untuk naro peralatan-peralatan dapur. Kenapa ini jadi tempat favorit? Karena tadi kita sempat berbincang-bincang kalau misalnya si owner, pemilik rumah ini, suami istri, pasangan pemilik rumah ini itu emang suka masak-masak nih teman-teman, masak-masak terus bikin kue gitu, ada usaha kue juga kalau nggak salah tadi ya. Itu makanya ini jadi tempat favorit gitu. Nah ini mungkin ini kompornya udah ada exhaustnya juga, karena memang di bagian belakang dapur ini memang nggak ada ventilasi langsung keluar, jadi ventilasinya dibantu dengan exhaust teman-teman. Exhaust fan ya. Sini luas juga ya, cantik ya, ada spotlampnya juga. Ini ada oven, jadi ternyata kelihatan banget ya pemilik rumahnya ini suka masak, banyak peralatan-peralatan masak dan peralatan-peralatan membuat kue, dan semua diakomodasi di dalam satu ruangan dapur yang cantik ini. Kebayang sih kalau misalnya istrinya lagi masak gitu ya, masak di sini di kompor gitu. Terus tiba-tiba suaminya meluk dari belakang, cintaku sedang masak apa gitu. Aduh, jadi romantis gitu deh teman-teman deh. Ini area bawah tangga juga sebenarnya ya, karena di sebelah kanan saya itu area tangga untuk menuju ke lantai 2. Nah sebelum ke lantai 2, kita pengen lihat ke sebelah kiri dulu nih. Ini masih luas sih. Ini area servis sih teman-teman ya. Ini area servis, ini gudang kayaknya untuk untuk alat-alat ya yang nggak kepake bisa ditaruh sini. Ada bahan masakan juga banyak ya teman-teman ya. Dan ini area servis ada wastafel sama ada satu kamar mandi. Tuh, ini kamar mandi servis sama kamar mandi tamu kalau misalnya untuk ada tamu juga. Cantik juga, minimalis ya teman-teman ya. Ada shower sama ada WC-nya, water closet-nya. Oke, nah terus sebelah sini ada wastafel yang langsung bisa melihat ke lorong cantik ini nih teman-teman nih. Jadi ini lorong cantik yang akan menjadi taman kayaknya, karena tanahnya sudah dipersiapkan gitu ya, dan di depan itu langsung ke roster. Jadi mantap sini, cahayanya mantap sih. Saya bisa lihat ke sini ya.
Jadi kebayang sih kalau misalnya ada tamu sama kalau misalnya ada tamu yang menginap, itu view-nya jadi indah nih teman-teman. Padahal ini lorongnya nggak terlalu lebar ya, jadi kita sisakan satu lorong supaya nggak langsung nempel ke tembok tetangga gitu ya, karena ini udah nempel ke tembok tetangga dan bisa jadi satu point of view yang menarik nih, jadi kayak view vistanya gitu. Cantik. Saya penasaran sih sama yang di atas. Mungkin kita langsung ke atas aja ya teman-teman. Yuk. Oke, nah ini teman-teman kita langsung ke lantai 2. Tapi di bawah tangga ini dimanfaatkan untuk lemari juga nih, pinter juga nih ya. Jadi nggak ada ruang tangga yang tidak bermanfaat gitu ya teman-teman ya. Yuk langsung ke atas. Oke, kita sudah ada di lantai 2. Dan lantai 2 ini menjadi satu area yang private ya. Kalau misal di bawah itu ada area publik seperti ruang tamu dan kamar tidur tamu. Di area lantai 2 ini, di lantai 2 ini dia areanya area private. Jadi khusus untuk pemilik rumah. Di sini ada ruangan seperti musola di belakang, musola, satu kamar mandi, sama ada ruang wudhunya juga. Kemudian ini foyer yang bisa langsung menuju ke balkon depan sama ke kamar nih. Di sini ada 2 kamar tidur ya teman-teman ya. Oke, kita lihat yang mana dulu nih. Mungkin belakang dulu ya. Ini jadi luas nih teman-teman ya. Musolanya bisa untuk jamaah. Ini ada 2 saf gitu, cukup sih untuk 2 saf. Kalau misalnya di depan imamnya berarti ada 1 saf untuk jamaah. Jadi penting juga kalau misalnya kita perlu menempatkan ruangan musola ya, atau tempat sholat di dalam rumah kita gitu ya. Mungkin kalau misalnya untuk sholat wajib, yang laki-laki wajib ke masjid, tapi untuk yang perempuan mungkin bisa di rumah, sholat di rumah. Dan untuk musola ini sebenarnya musola di dalam rumah itu sebenarnya lebih ke untuk sholat sunnah nih teman-teman, kayak misalnya duha atau tahajud, itu lebih baik kita sholatnya di dalam rumah gitu ya. Jadi penting juga menempatkan musola di dalam rumah, apalagi musolanya luas seperti ini nih, jadi kita beribadahnya, sholat sunnahnya juga lebih giat lagi karena nyaman gitu teman-teman. Ini yuk. Nah sebelah sini ini ruang wudhunya cukup luas juga, mungkin bisa jadi satu tempat cuci juga ya teman-teman ya. Sama ini kamar mandi di lantai 2-nya. Cukup luas juga nih kamar mandinya ya teman-teman ya. Bisa dilihat nih teman-teman nih. Tuh di sini minimalis ya. Minimalis sama ini sebenarnya keramik tile tapi dia motifnya motif bata gitu nih teman-teman. Masih minimalis ya karena cuma ada shower, satu water closet sama ada satu wastafel. Tapi ini ukurannya lebih luas ya dibandingkan yang di bawah ya. Waduh enak juga nih. Mungkin karena masih ada anak kecil juga, jadi misalnya sambil mandiin anak kecil gitu nggak terlalu sempit, ini juga nyaman. Oke, yuk kita langsung lihat ke depan. Oke, jadi ini foyer. Ini foyernya cukup luas juga, bisa mengarah langsung ke balkon depan. Waduh, adem banget di sini. Waduh, ini jadi tempat favorit saya sih kalau misalnya punya rumah ini karena adem banget ya. Kita bisa mungkin taruh kursi di depan ini untuk ngeteh gitu ya, untuk ngopi-ngopi di sore hari, itu adem banget sih. Aman juga karena udah ada railingnya. Nah, ini udah ada satu floor drain juga, jadi mungkin ini kalau misalnya hujan lebat gitu masih tempias ya, hujan yang kayak misalnya lebat gitu gede banget gitu mungkin tempias, jadi sudah disiapkan floor drain untuk kalau misalnya ada air yang masuk dia bisa langsung ke floor drain gitu. Jadi di sini nggak banjir sampai ke dalam gitu ya teman-teman ya. Nah ini tadi teman-teman ini bagian balkon yang juga jadi salah satu aksen fasad dari depan ya teman-teman ya, bisa lihat juga. Nah ini balkonnya ini pakai kayaknya PVC ini ya teman-teman ya, aksel motif-motif kayu gitu. Mantap, ini jadi salah satu aksen fasad depan rumah ini teman-teman gitu. Nah di samping ini ada 2 kamar, cuma kita bisa masuk ke kamar nggak ya? Mungkin bisa cek langsung kali ya, bisa masuk kamar nggak nih ya? Nah, jadi kita udah izin tadi ya barusan sama ownernya dan bisa nih nge-review salah satu kamarnya nih. Ini kamar yang paling depan dan akan menjadi kamar dari anaknya nih teman-teman. Kita masuk. Oke, ini dia kamarnya nih, kamar paling depan, kamar anak ya. Cukup luas juga ya kamarnya. Mantap.
Nah kan cantik kan, bener kan, di samping ini langsung ada bukaan yang dia view-nya itu ke arah taman di bawahnya itu tadi teman-teman ya. Jadi cantik itu, bukaannya lebar. Di depan juga ada satu bukaan yang memanjang. Cuma ini kayaknya bukaannya semuanya fix ya, jadi jendela fix. Jadi ruangan ini memang disiapkan khusus untuk tidak ada penghawaan alami, dibantu sama penghawaan buatan yaitu air conditioner nih teman-teman. Tapi untuk pencahayaan alaminya itu maksimal banget karena di depan ada jendela, ada bukaan, di samping juga ada jendela, ada bukaan juga. Jadi untuk pencahayaan alami dia maksimal, tapi untuk penghawaan alami ruangan ini tidak didesain untuk penghawaan alami dibantu sama penghawaan buatan gitu. Oke teman-teman, cukup luas ya untuk satu kamar anak. Mungkin bisa jadi 2 tempat tidur juga nih di sini ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman, mungkin itu aja, tapi kita close di depan aja yuk. Sampai di sini dulu teman-teman review rumah kita kali ini. Sampai jumpa di review rumah selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman gak pengen ketinggalan video-video review rumah selanjutnya atau review-review yang lain atau mungkin konten-konten yang lain, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp. Untuk teman-teman yang pengen bangun rumah atau pengen renovasi rumah gitu ya, bisa renovasi semua, bisa renovasi sebagian, ya nggak mesti di Bintoro sih, tapi kalau misalnya teman-teman pengen cari yang amanah dan profesional, teman-teman tahu harus kemana. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya pribadi dan tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.